Assalamualaikum. Semoga siapapun yang sedang menyimak cerita ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Terima kasih sudah meluangkan waktu, entah itu sambil beristirahat, bekerja, atau menemani malam yang mungkin terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti biasa, jika cerita-cerita di channel ini menemani kalian, jangan ragu untuk meninggalkan tanda suka, menuliskan pendapat di kolom komentar, dan berlangganan agar tidak tertinggal kisah berikutnya. Cerita ini bermula dari sebuah perumahan subsidi di pinggiran kota. Rumah-rumahnya seragam, temboknya masih bau semen, dan suara motor tetangga jadi alarm pagi paling setia. Tak ada yang istimewa dari tempat itu. Setidaknya begitulah kesannya. Namun, di antara barisan rumah yang nyaris sama, ada satu rumah yang belakangan sering dibicarakan. Bukan karena angker, bukan pula karena kejadian aneh, melainkan karena perubahan nasib penghuninya yang terasa terlalu cepat. Di rumah itulah Lilis tinggal. Seorang art yang datang dengan niat sederhana, bekerja dengan tenang, mengirim uang ke kampung, dan bertahan hidup sebaik yang ia bisa. Awalnya, hari-harinya berjalan biasa. Rutinitas, sapaan tetangga, suara azan yang sayup di malam hari, semuanya terasa normal. Tidak ada yang terasa salah. Belum. Cerita ini bukan tentang rumah angker sejak awal. Ini tentang hal-hal kecil yang perlahan terasa janggal. Tentang bisik-bisik yang terdengar seperti angin. Dan tentang satu kamar kosong yang seharusnya tidak perlu diperhatikan. Jika saja ia benar-benar kosong, Lilis datang ke perumahan itu menjelang sore, saat matahari sudah tidak lagi terasa menyengat, tapi masih cukup terang untuk memperlihatkan wajah rumah yang seragam. Dindingnya dicat warna pucat yang sama, pagar rendah berjajar rapi, dan jalanan sempit diantaranya dipenuhi suara kehidupan yang sederhana. Di beberapa teras, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian sambil berbincang tentang harga minyak goreng yang kembali naik. Tak jauh dari sana, anak-anak berlarian mengejar bola plastik, tertawa tanpa beban, sesekali dimarahi karena terlalu dekat dengan jalan. Lilis berdiri sejenak di depan rumah nomor 12, menenteng tas kain berisi pakaiannya. Rumah itu tampak tak berbeda dari yang lain, bahkan pot bunga di terasnya pun serupa, hanya ditata lebih rapi. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu dengan ragu. Majikannya menyambut dengan senyum hangat. Perempuan parubaya itu berpakaian sederhana, kerudungnya rapi, wajahnya tenang, cara bicaranya lembut, tidak tergesa. Lilis langsung merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia tidak akan bekerja pada orang yang mudah membentak masuk. "Lis, anggap saja rumah sendiri," kata majikannya sambil mempersilakan. Di dalam, rumah itu terasa bersih dan tertata, tidak mewah, tapi terawat. Lilis diperkenalkan pada rutinitas harian, memasak, membersihkan rumah, dan membantu jika ada urusan usaha kecil yang dikelola majikannya. Semuanya terdengar wajar. Gaji disebutkan tanpa bertele-tele, jumlahnya cukup besar untuk ukuran perumahan seperti itu. Lilis mengangguk, menahan rasa syukur yang mendadak memenuhi dadanya. Dalam pikirannya terlintas wajah ibunya di kampung, juga adik yang masih sekolah. Sore itu, Lilis sempat duduk di teras, memperhatikan lingkungan barunya. Seorang tetangga menyapa sambil tersenyum ramah, menanyakan sejak kapan Lilis bekerja di situ. Obrolan mereka ringan, berpindah dari cicilan rumah, harga beras, sampai kabar warung baru di ujung gang. Tidak ada yang terasa asing atau mengganggu. Semuanya tampak seperti tempat yang aman untuk menetap. Menjelang maghrib, suara azan terdengar dari kejauhan. Tidak keras, seolah terhalang bangunan-bangunan yang berdiri rapat. Majikannya segera bersiap, mengambil sajadah dan mengajak Lilis ikut berdoa. Gerakannya tenang, doanya panjang, tapi pelan. Lilis merasa dihargai, bahkan disambut sebagai bagian dari rumah itu. Saat berkeliling rumah untuk pertama kali, majikan menunjukkan hampir semua ruangan, dapur, kamar mandi, ruang tengah, dan kamar kecil tempat Lilis akan tidur. Hanya satu pintu yang dilewati begitu saja. Pintu itu tertutup rapat, warnanya sama dengan dinding, nyaris tak menarik perhatian. "Oh, yang itu tidak perlu dibersihkan," kata majikan sambil berjalan terus, seolah lupa bahwa pintu itu ada. Kamar kosong. Lilis mengangguk tanpa bertanya. Ia mengira itu gudang atau kamar yang belum dipakai. Tidak ada nada aneh dalam suara majikannya. Semuanya terdengar biasa, terlalu biasa untuk dicurigai. Malam pertama, Lilis tidur dengan perasaan lega. Dari balik jendela kecil kamarnya, ia masih mendengar suara anak-anak yang belum sepenuhnya pulang, disusul obrolan orang dewasa yang mereda perlahan. Lampu-lampu teras menyala satu persatu, membuat perumahan itu tampak hangat dari kejauhan. Lilis memejamkan mata dengan satu keyakinan sederhana, ia akan baik-baik saja di rumah ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Setidaknya,
Belum ada alasan untuk itu. Hari-hari pertama Lilis di rumah itu berjalan tanpa kejutan. Ia bangun pagi sebelum subuh, menyiapkan air panas, lalu mulai bekerja ketika langit masih gelap. Setelah beberapa minggu, ia mulai hafal ritme rumah tersebut. Kapan majikannya bangun, jam berapa tamu biasanya datang, dan waktu paling sepi saat siang hari ketika matahari tepat di atas atap. Perubahan itu terasa pelan, hampir tak disadari jika tidak diperhatikan dengan saksama. Awalnya hanya hal kecil, majikannya pulang membawa kantong belanja lebih banyak dari biasanya. Beras diganti dengan merek yang lebih mahal, lauk di meja makan jadi lebih beragam. Lilis mengira itu hasil kerja keras semata, usaha kecil yang dikelola majikannya. Jualan kebutuhan harian dan pesanan online memang terlihat ramai belakangan ini. Namun minggu demi minggu berlalu, dan perubahan itu menjadi semakin jelas. Sebuah televisi baru dipasang di ruang tengah, menggantikan yang lama tanpa keluhan rusak sebelumnya. Tak lama kemudian, kulkas datang menyusul. Lilis membantu membersihkan bungkus kardusnya. Sempat heran karena barang-barang lama masih berfungsi dengan baik. Majikannya hanya tersenyum dan berkata, rezeki lagi lancar. Di luar ramah, tetangga mulai memperhatikan. Saat Lilis menjemur pakaian, beberapa ibu berhenti sejenak untuk berbincang. Nada suara mereka terdengar ringan, tapi Lilis bisa menangkap rasa ingin tahu yang disembunyikan. Usahanya makin rame ya? Tanya salah satu dari mereka. Iya bu, jawab Lilis singkat. Cepat juga naiknya, sambung yang lain, sambil tertawa kecil. Tawa itu tidak sepenuhnya gembira. Ada kagum, tapi juga iri yang tak terlalu rapi disembunyikan. Beberapa kali Lilis mendengar bisik-bisik saat ia lewat, menyebut rumah majikannya sebagai rumah yang enteng rezeki. Ada yang mengaitkannya dengan rajin sedekah, ada pula yang hanya mengangkat bahu, seolah menganggapnya keberuntungan semata. Yang paling Lilis rasakan adalah perubahan di amplop gajinya. Setiap akhir bulan, gaji selalu diberikan tepat waktu, tidak pernah kurang. Bahkan, sering kali lebih. Kadang diselipkan tambahan dengan alasan sederhana, buat kirim ke kampung atau buat pegangan. Lilis menerima dengan tangan gemetar, rasa syukur menyesak dadanya. Ia tidak banyak bertanya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ibunya bisa membeli obat tanpa harus berutang malam hari. Lilis sering duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Televisi menyala, kulkas berdengung pelan, dan rumah terasa hidup. Tidak ada kesan rumah kosong atau dingin. Semuanya terasa stabil. Bahkan nyaman majikannya sendiri tidak berubah banyak. Tetap ramah, tetap sopan, tetap rajin beribadah. Hanya satu hal yang terasa berbeda. Wajahnya tampak lebih tenang, seperti seseorang yang tak lagi dibebani kekhawatiran soal hari esok. Kadang, sebelum tidur, majikannya menghitung sesuatu di buku kecil, lalu menutupnya dengan senyum tipis. Lilis tidak pernah melihat isi buku itu. Ia juga tidak tertarik untuk tahu. Baginya, semua ini adalah berkah, pekerjaan yang baik, majikan yang perhatian, lingkungan yang aman, di tengah hidup yang selama ini keras. Rumah itu seperti tempat singgah yang terlalu baik untuk dipertanyakan. Jika ada perasaan aneh yang sesekali muncul, rasa seolah semuanya datang terlalu cepat, Lilis menepisnya dengan doa singkat. Ia memilih percaya bahwa kali ini, hidup memang sedang berpihak padanya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau perintah yang terasa memaksa. Semuanya disampaikan dengan nada wajar, seolah hanya bagian dari kebiasaan rumah yang perlu dipahami sejak awal. Suatu malam, ketika Lilis sudah menyelesaikan semua pekerjaan dan bersiap masuk kamar, majikannya memanggil dari ruang tengah. Lis, katanya lembut, kalau bisa jangan tidur dulu sebelum saya istirahat ya. Lilis berhenti melangkah. Ia mengangguk tanpa bertanya alasan. Dalam pikirannya, mungkin majikannya butuh ditemani, atau sekadar ingin memastikan rumah aman. Ia kembali ke ruang tengah, duduk sambil melipat pakaian yang sebenarnya sudah rapi. Malam berikutnya, permintaan itu terulang, dan malam setelahnya juga sama. Lilis mulai terbiasa terjaga hingga larut. Kadang hanya duduk diam, kadang membersihkan ulang meja yang sudah bersih. Rasa kantuk datang dan pergi, tapi ia menahannya. Setiap kali majikannya akhirnya masuk kamar, barulah Lilis diizinkan beristirahat. Aturannya memang begitu dari dulu, kata majikannya suatu kali, seolah menjawab kebingungan yang tak pernah diucapkan. Aturan lain muncul pelan-pelan. Lilis diminta tidak mendekati pintu kamar yang sejak awal disebut sebagai kamar kosong, bukan dengan larangan keras. Hanya kalimat singkat setiap kali Lilis melewati lorong itu. Yang itu biar saja, ujar majikannya sambil tersenyum. Tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dibuka. Lilis kembali mengangguk. Ia merasa tidak punya alasan untuk melanggar. Selama bekerja di rumah orang, ia sudah terbiasa dengan ruang-ruang
yang bukan haknya. Setiap rumah punya rahasia kecil, pikirnya. Yang terasa lebih janggal justru permintaan agar ia tetap berada di rumah meski tidak ada pekerjaan. Beberapa malam, setelah semua selesai, majikannya meminta Lilis tetap terjaga hingga larut, lalu menyuruhnya keluar sebentar, ke warung atau sekadar duduk di teras, hingga hampir tengah malam, biar rumahnya dapat angin, kata majikannya. Padahal udara malam terasa dingin dan gang sudah sepi, lampu-lampu teras tetangga banyak yang mati, hanya menyisakan bayangan pagar dan suara serangga. Lilis duduk di bangku kecil, memeluk lutut, menunggu waktu berlalu tanpa tahu apa yang sebenarnya ditunggu. Ia tidak bertanya, tidak pernah dalam kepalanya ada daftar panjang kebutuhan yang belum selesai. Uang sekolah adik, biaya berobat ibu, tabungan kecil untuk berjaga-jaga. Semua itu menahan pertanyaan agar tetap diam di tenggorokan. Lagi pula, majikannya tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah membentak. Gaji tetap tepat waktu. Bahkan, ketika Lilis tampak lelah, majikannya hanya berkata, "Sabar ya, Lis. Semua ada gantinya." Kalimat itu terdengar menenangkan. Meski entah mengapa, Lilis selalu merasa dingin setelah mendengarnya. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang tengah, Lilis memperhatikan lorong menuju kamar kosong. Lampunya mati membuat ujung lorong terlihat lebih gelap dari seharusnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, namun Lilis merasa seperti ada yang berdiri di sana. Diam, memperhatikan. Ia meneguk ludah dan memalingkan pandangan dalam hatinya. Lilis meyakinkan diri bahwa semua rumah punya kebiasaan aneh. Selama ia patuh, selama ia tidak banyak bertanya, hidupnya akan tetap aman. Ia memilih percaya pada itu, meski perasaan tidak nyaman mulai tinggal lebih lama setiap malam. Dan di antara rasa kantuk yang tertahan dan doa yang diucap pelan, Lilis tidak menyadari satu hal kecil. Sejak aturan-aturan itu muncul, waktu istirahatnya semakin sedikit, sementara rumah itu terasa semakin terjaga. Malam-malam di perumahan itu mulai terasa berbeda bagi Lilis, meski ia sendiri sulit menjelaskan apa yang berubah. Tidak ada kejadian aneh yang bisa ditunjuk dengan jelas, tidak ada suara keras atau bayangan menakutkan. Semua tetap sunyi, tetap tenang. Hanya saja, terasa tidak utuh. Azan maghrib adalah yang pertama kali membuatnya menyadari perasaan itu. Suatu sore, saat Lilis sedang mencuci piring di dapur, ia menunggu suara azan seperti biasanya. Namun yang terdengar justru seperti gema yang jauh, terpotong-potong, seolah datang dari balik dinding yang terlalu tebal. Lafaznya ada, tapi tidak utuh. Nada akhirnya seperti tertelan sebelum selesai. Lilis berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Ia mengira telinganya saja yang lelah. Namun malam-malam berikutnya, hal yang sama terulang. Azan selalu terdengar sayup dan tercekik, tidak pernah jelas seperti di tempat lain. Padahal, masjid tidak terlalu jauh dari perumahan itu. Majikannya tetap mengambil wudhu dan salat tepat waktu. Gerakannya tenang, wajahnya khusyuk, tidak ada yang tampak janggal. Lilis ikut salat di belakang, mencoba menenangkan hati dengan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Meski begitu, ada rasa aneh yang tertinggal, seperti udara dingin yang tidak terlihat. Bau bunga mulai muncul di malam hari. Awalnya hanya samar, seperti aroma melati yang terbawa angin. Lilis mengira itu dari tetangga yang baru pulang ziarah atau dari halaman depan. Namun bau itu sering datang dari arah lorong, tepat di depan pintu kamar kosong. Kadang baunya segar, kadang terasa pengap, bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kemenyan yang terbakar terlalu lama, tidak menyengat, tidak pula menusuk hidung. Justru itulah yang membuatnya tidak nyaman. Bau itu hadir sebentar, lalu menghilang begitu saja. Setiap kali Lilis melewati lorong itu, langkahnya otomatis melambat. Ia tidak menoleh ke pintu, tapi selalu sadar keberadaannya. Pintu itu tetap tertutup rapat, tak pernah bergerak. Namun Lilis merasa seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang berjaga. Malam semakin larut, dan aturan untuk tidak tidur sebelum majikan masih berlaku. Lilis sering duduk sendirian di ruang tengah, ditemani suara kulkas dan detak jam dinding. Sesekali, ia mendengar suara gesekan halus dari lorong. Bukan langkah kaki, lebih seperti kain yang terseret perlahan. Ia bangkit, berniat mengecek, lalu mengurungkan niatnya sendiri. Tidak ada yang menyuruhnya ke sana. Tidak ada pula yang memanggil. Semua terasa terlalu halus untuk dicurigai, terlalu samar untuk ditakuti. Namun rasa tidak nyaman itu menetap, seperti tamu yang tidak diundang, tapi juga tidak pergi. Suatu malam, saat bau bunga kembali tercium, Lilis memberanikan diri bertanya, "Bu, tadi seperti ada bau kembang ya?" Majikannya menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. "Oh, itu biasa, angin malam," jawabannya ringan.
terlalu ringan. Lilis mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Namun ia tidak melanjutkan pertanyaan. Ia sudah belajar bahwa beberapa hal lebih aman untuk dibiarkan menggantung. Ketika akhirnya Lilis berbaring di kasurnya, bau itu masih terasa samar. Azan Isya kembali terdengar jauh, teredam seperti sebelumnya. Lilis memejamkan mata, membaca doa tidur dengan suara nyaris tak terdengar. Ia tidak merasa takut. Belum, ia hanya merasa rumah itu, entah bagaimana caranya, sedang menahan sesuatu di dalamnya. Dan malam adalah waktu ketika penahanan itu terasa paling berat. Pagi itu, Lilis menyapu halaman depan ketika matahari belum sepenuhnya naik. Udara masih lembab, dan suara sapu lidi beradu dengan tanah terdengar jelas di antara rami-rama yang baru mulai hidup. Beberapa tetangga sudah keluar, menjemur pakaian, atau sekadar duduk di teras sambil memegang cangkir kopi. Dari sudut matanya, Lilis melihat seorang perempuan tua berjalan pelan, mendekati pagar, rambutnya memutih seluruhnya. Disanggul sederhana, tubuhnya kurus tapi langkahnya mantap. Lilis pernah melihatnya beberapa kali, tapi belum pernah berbincang langsung. "Kamu yang baru kerja di sini ya?" tanya perempuan itu sambil tersenyum tipis. "Bu," jawab Lilis ramah. Perempuan itu mengangguk-angguk, matanya menyapu rumah di belakang Lilis. Tatapannya lama berhenti di arah lorong, seolah bisa menembus tembok. Lilis merasakan sedikit rasa tidak enak, tapi ia mengabaikannya. "Betah?" tanya perempuan itu lagi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi cara mengucapkannya membuat Lilis ragu sejenak sebelum menjawab. "Alhamdulillah, betah Bu, orangnya baik." Perempuan tua itu tersenyum lagi. Kali ini lebih samar. "Sudah, tidak semua bisa betah di rumah ini." Lilis tertawa kecil, canggung. "Ah, masa Bu? Dulu juga ada yang bilang begitu," lanjut perempuan itu. Suaranya tetap pelan. Art yang sebelum-sebelumnya, kata sebelumnya membuat Lilis berhenti menyapu. Ia menoleh, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. "Sebelumnya?" "Ya," jawab perempuan itu ringan. "Sudah beberapa orang, tapi ya tidak pernah kelihatan lagi." Kalimat itu diucapkan tanpa nada menakutkan, seperti menyebut orang pindah rumah atau pulang kampung. Justru karena itulah Lilis merasa merinding sebentar. Namun ia segera tertawa, mencoba menganggapnya lelucon orang tua. "Mungkin sudah pindah kerja Bu," katanya cepat. "Atau pulang kampung." Perempuan tua itu tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap Lilis lama. "Terlalu lama untuk ukuran obrolan pagi. Yang penting kamu jaga diri," katanya akhirnya. "Kalau sudah tidak nyaman, jangan dipaksa." Sebelum Lilis sempat menjawab, perempuan itu berpamitan dan berjalan pergi, meninggalkan halaman dalam keheningan yang aneh. Suara sapu Lilis terdengar kembali, tapi gerakannya melambat. Sepanjang hari, kata-kata itu terngiang di kepalanya, tidak pernah kelihatan lagi. Lilis mencoba mengingat, apakah ia pernah melihat orang lain selain dirinya tinggal di rumah itu. Tidak, tapi itu bukan hal aneh. Art sering berganti, pikirnya. Orang datang dan pergi, apalagi di kota. Saat sore, ia menceritakan obrolan itu pada majikannya sambil tertawa kecil agar terdengar tidak serius. "Bu, tadi ada tetangga bilang rumah ini banyak ganti Art," ucapnya. Majikannya berhenti sebentar, lalu tersenyum. "Ah, gosip. Orang-orang sini memang suka bicara macam-macam." Nada suaranya tenang, tidak terganggu. Lilis ikut tertawa, merasa lega. Ia tidak ingin terlihat mudah terpengaruh omongan orang. Namun malamnya, saat duduk sendirian di ruang tengah, Lilis kembali teringat tatapan perempuan tua itu. Tatapan orang yang seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih berhenti di tengah jalan. Ia menggeleng pelan, menegur dirinya sendiri. Hidup sudah cukup sulit tanpa harus memikirkan cerita-cerita yang belum tentu benar. Lagi pula, ia baik-baik saja. Majikannya baik, gajinya cukup. Semua berjalan normal. Meski begitu, ketika Lilis melangkah melewati lorong malam itu, ia mempercepat langkahnya tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, ia berharap pintu kamar kosong itu benar-benar tidak menyimpan apapun selain ruang hampa dan debu. Perhatian Lilis terhadap kamar kosong itu sebenarnya tidak muncul sekaligus. Ia datang perlahan, seperti rasa pegal yang awalnya diabaikan, lalu menetap dan semakin terasa. Awalnya, Lilis hanya menyadari bahwa bunga di depan pintu kamar itu selalu segar. Setiap 2 atau 3 hari sekali, majikannya membeli bunga baru. Kadang melati, kadang mawar putih, kadang hanya bunga tabur yang disusun rapi di piring kecil. Lilis sering melihat majikannya berjalan pelan ke arah lorong sambil membawa bunga itu, lalu kembali dengan tangan kosong dan wajah tenang, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa.
Yang membuat Lilis heran, kamar itu tidak pernah dibuka. Ia tidak pernah melihat pintunya bergeser sedikit pun. Tidak pernah terdengar suara dari dalam. Namun bunganya selalu baru, tidak layu, tidak berdebu. Seolah kamar itu bernapas dan membutuhkan perhatian. Suatu pagi, saat Lilis mengepel lantai lorong, ia berhenti tepat di depan pintu kamar kosong. Bau bunga masih tercium samar, bercampur aroma yang sudah dikenalnya. Kemenyan yang tidak terbakar sempurna. Ia menunduk, memperhatikan ambang pintu, bersih, tidak ada jejak kaki, tidak ada noda, terlalu bersih untuk ruangan yang katanya kosong. Lilis berdiri sedikit lebih lama dari seharusnya. Perasaan itu datang lagi, rasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pintu. Bukan tatapan yang menakutkan, melainkan tatapan diam, sabar, dan menunggu. Lilis menggeser tubuhnya perlahan, menjauh tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, setiap kali melewati lorong, langkah Lilis selalu berubah. Bahunya menegang, napasnya lebih pendek. Ia berusaha tidak memikirkan apapun. Tapi tubuhnya seolah tahu bahwa lorong itu bukan sekadar jalan penghubung antar ruangan. Kadang, saat membersihkan rumah sendirian, Lilis merasa ada suara halus dari arah pintu kamar kosong. Bukan suara orang berbicara, lebih seperti napas yang tertahan. Ia berhenti, mendengarkan, lalu suara itu menghilang. Saat dicek, lorong tetap sunyi. Capek, gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba mencari alasan masuk akal. Mungkin rumah baru memang menyimpan suara aneh. Mungkin pikirannya terlalu penuh. Namun alasan-alasan itu mulai terasa rapuh ketika kejadian serupa terus berulang. Suatu malam, saat Lilis duduk menunggu majikannya tidur, ia melihat bayangan bergerak di lantai lorong. Bayangan itu tipis, seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu, meski lampu lorong mati. Lilis mengucek matanya. Ketika ia melihat kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Ia tidak berteriak, "Tidik Lori," hanya duduk lebih tegak, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Besoknya, Lilis memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, "Bu, bunganya sering diganti ya?" Majikannya menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Ya, biar tetap segar. Untuk kamar kosong." Lilis mencoba tersenyum. Majikannya membalas senyum itu, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak ikut tersenyum. "Tidak semua yang kosong itu benar-benar kosong, Lis." Kalimat itu diucapkan ringan, hampir seperti bercanda. Namun Lilis merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tertawa kecil, berharap percakapan itu berakhir di sana. Dan memang berakhir, tidak ada penjelasan tambahan. Sejak saat itu, Lilis berhenti memperlambat langkah di lorong. Ia justru berjalan lebih cepat, seolah berpacu dengan sesuatu yang tak terlihat. Namun rasa diawasi itu tidak berkurang. Bahkan ketika ia berada di ruang lain, perasaan itu tetap ada. Halus, tapi konsisten. Kamar kosong itu tidak pernah meminta perhatian secara langsung. Ia hanya ada, diam, dirawat, dan entah mengapa, terasa lebih hidup daripada ruangan lain di rumah itu. Penemuan itu terjadi di siang hari, saat rumah dalam keadaan paling terang dan sunyi. Majikannya sedang keluar sejak pagi, dan Lilis memanfaatkan waktu itu untuk membersihkan lemari kecil di ruang tengah. Lemari yang jarang dibuka karena hanya berisi dokumen lama dan barang-barang yang tidak terpakai. Ia tidak berniat mencari apapun, hanya ingin membersihkan debu yang mulai menumpuk di rak paling bawah. Lilis menemukan sebuah map coklat yang sudah agak lusuh. Sudutnya terlipat, kertasnya menguning. Awalnya ia hendak mengembalikannya saja, tapi map itu terasa lebih berat dari yang ia kira. Penasaran, Lilis membukanya. Di dalamnya bukan surat penting atau dokumen tanah seperti yang ia bayangkan. Hanya beberapa lembar kertas bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam yang sudah mulai memudar. Daftar nama. Lilis mengernyit pelan. Nama-nama itu ditulis rapi, berurutan dari atas ke bawah. Tidak ada judul, tidak ada penjelasan, hanya nama, diikuti tanggal di sampingnya. Beberapa nama dicoret dengan satu garis lurus, beberapa lainnya tidak. Ia membaca satu persatu, perlahan, nama-nama itu terdengar asing. Bukan nama tetangga, bukan pula nama kerabat majikannya yang pernah ia dengar. Nama-nama sederhana, seperti nama orang kebanyakan. Tidak ada yang terasa istimewa. Namun ada sesuatu yang membuat dada Lilis mengencang. Tanggal-tanggal itu tersebar rapi, selang waktunya hampir sama. Tidak ada yang berdekatan, tidak ada yang terlalu jauh, seolah mengikuti pola tertentu. Lilis tidak mengerti pola apa, tapi keteraturannya membuatnya tidak nyaman. Ia membalik halaman berikutnya. Daftar itu berlanjut, nama lagi, tanggal lagi, kereten lagi, hingga akhirnya, di halaman terakhir, Lilis berhenti bernapas sejenak. Di bagian bawah kertas, ada satu baris kosong,
Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya satu garis lurus yang belum diisi. Menunggu seperti ruang kosong yang disengaja. Lilis menelan ludah. Ia merasa konyol karena jantungnya berdetak terlalu cepat hanya karena selembar kertas. Namun perasaan itu sulit diabaikan. Ia kembali membuka halaman pertama, memperhatikan tulisan tangan itu lebih saksama. Tulisan majikannya, ia yakin. Goresan hurufnya sama seperti catatan belanja yang biasa ia lihat di dapur. Sama rapi, sama tenang. Lilis duduk di lantai, bersandar pada lemari. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih besar, lebih sepi. Suara dari luar, motor lewat, anak-anak berteriak, terdengar jauh. Seperti tidak berasal dari dunia yang sama. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu daftar pelanggan, atau daftar pekerja lama, atau catatan utang piutang yang belum sempat dipindahkan ke buku baru. Semua kemungkinan itu terdengar masuk akal. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar menenangkan. Kenapa harus dicoret? Kenapa ada tanggal? Dan kenapa ada satu baris kosong? Lilis menutup map itu perlahan, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Tangannya sedikit gemetar. Ia berdiri, menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan yang dikenalnya. Namun sejak menemukan catatan itu, pandangannya terhadap rumah berubah. Lorong menuju kamar kosong terasa lebih panjang, bau bunga lebih pekat. Dan perasaan diawasi itu kini tidak lagi samar. Ia merasa seperti sedang diperhatikan bukan hanya oleh sesuatu yang tersembunyi, tapi juga oleh waktu, oleh sesuatu yang sedang menunggu giliran. Sore itu, majikannya pulang dengan wajah tenang seperti biasa. Menyapa Lilis, menanyakan masakan, tidak menunjukkan tanda bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Lilis membalas dengan senyum tipis, menyimpan semua pertanyaan di dalam dada. Malamnya, saat duduk menunggu majikan tidur, Lilis teringat kembali baris kosong di kertas itu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, ia merasakan ketakutan yang jelas, bukan karena bayangan atau suara, melainkan karena kemungkinan ia tidak tahu apa arti daftar itu. Namun ia tahu satu hal dengan pasti, sesuatu sedang dicatat. Dan belum selesai, rasa penasaran itu tidak datang dengan berani. Ia tumbuh dari kelelahan yang menumpuk, dari malam-malam tanpa tidur nyenyak, dari daftar nama yang terus terbayang meski Lilis berusaha melupakannya. Semakin ia menahan diri, semakin kuat dorongan itu datang, seperti pikiran yang terus mengetuk dari dalam. Hari itu rumah kembali sepi. Majikannya pergi sejak pagi, tanpa menitip pesan apapun selain pekerjaan rutin. Lilis menyelesaikannya lebih cepat dari biasanya. Ketika semua selesai, ia berdiri di ruang tengah, memandang lorong yang selama ini selalu ia lewati tanpa benar-benar diperhatikan. Pintu kamar kosong itu ada di sana. Sama seperti biasa, diam, tertutup. Lilis mendekat perlahan, setiap langkah terasa lebih berat dari seharusnya. Bau bunga tercium lebih kuat siang itu, tidak samar seperti malam-malam sebelumnya. Ia berhenti tepat di depan pintu, ragu, lalu menghela napas panjang. Cuma lihat sebentar, gumamnya, lebih seperti membujuk diri sendiri. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, ia memutarnya perlahan, nyaris tanpa suara. Pintu itu tidak terkunci. Fakta itu sendiri membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Saat pintu terbuka, tidak ada angin dingin, tidak ada suara aneh. Ruangan itu terang, jendelanya terbuka, cahaya siang masuk dengan cukup. Kamar itu bersih, terlalu bersih. Tidak ada tempat tidur, tidak ada lemari pakaian, hanya rak-rak kecil di dinding. Dan di rak-rak itulah foto-foto itu tersusun. Puluhan foto, masing-masing dalam bingkai sederhana. Wajah-wajah perempuan, usia mereka beragam, tapi ekspresinya serupa. Lelah, kosong, tidak ada satupun yang tersenyum. Latar belakang foto-foto itu sama. Rumah ini, sudut ruang tengah, teras depan, bahkan lorong yang kini membuat Lilis berdiri gemetar. Pakaian mereka juga mirip, baju rumah sederhana, daster, seragam art yang tidak pernah berubah. Lilis melangkah masuk, kakinya terasa ringan sekaligus goyah. Ia mendekati satu foto, memperhatikannya lebih dekat. Seorang perempuan muda, wajahnya pucat, matanya memandang lurus ke kamera. Di sudut bingkai ada tulisan kecil, nama, tanggal. Lilis mundur selangkah. Ia melihat foto-foto lain, nama-nama yang pernah ia baca di catatan lama, tanggal-tanggal yang kini terasa jauh lebih nyata. Semuanya ada di sini. Desus seperti arsip, tidak ada satupun foto majikannya. Hanya mereka, orang-orang yang pernah tinggal di kamar kecil seperti dirinya. Orang-orang yang mungkin pernah berdiri di tempat yang sama. Dengan rasa penasaran yang sama, Lilis merasa ruangan itu mengecil. Napasnya
pendek. Ia memegang dadanya, mencoba tetap berdiri. Tidak ada darah, tidak ada kekerasan, tidak ada tanda kematian. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Mereka tidak terlihat mati. Mereka terlihat dihabiskan. Di sudut ruangan, Lilis menemukan bingkai kosong. Tidak ada foto di dalamnya. Hanya kertas kecil di bawahnya, belum bertuliskan apapun. Ia tahu, tanpa perlu dijelaskan. Langkah kaki terdengar dari luar rumah. Lilis tersentak, panik, menjalar cepat. Ia menutup pintu kamar itu secepat mungkin, memastikan semuanya kembali seperti semula. Ketika majikannya masuk, Lilis sudah berada di dapur. Tangannya gemetar saat memegang piring. "Sudah selesai bersih-bersih?" tanya majikan seperti biasa. "Iya, Bu," jawab Lilis. Suaranya nyaris tidak terdengar. Malam itu Lilis duduk menunggu seperti biasa. Namun kini ia tahu, rumah itu tidak pernah kosong. Ia hanya menyimpan orang-orangnya dengan cara yang rapi. Dan ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi sebelum wajahnya ikut tersusun di antara mereka. Kejujuran itu tidak datang dengan teriakan atau pengakuan dramatis. Ia muncul pelan, hampir seperti nasihat, pada malam yang terasa terlalu sunyi untuk ditolak. Malam itu, seperti biasa, Lilis duduk di ruang tengah. Tangannya tidak lagi sibuk. Ia hanya menatap lantai, mendengar detak jam yang kini terasa lebih keras dari biasanya. Bayangan foto-foto di kamar kosong terus muncul di kepalanya, saling tumpang tindih dengan wajah ibunya di kampung. Majikannya keluar dari kamar dan duduk di kursi seberang. Tidak langsung berbicara, hanya menarik napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu yang sudah lama ingin diucapkan. "Kamu sudah lama di sini, Liz," katanya akhirnya. Lilis mengangguk pelan, tenggorokannya kering. "Kamu pasti sudah merasa ada yang tidak biasa," lanjut majikan itu. Nadanya tetap lembut. "Rumah ini aturannya, malam-malamnya." Lilis ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Majikannya tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini terasa kosong. "Rezeki yang cepat itu bukan hadiah," katanya. "Itu perjanjian." Lilis tangannya mencengkeram ujung baju. "Awalnya saya juga terdesak," majikannya melanjutkan. Suaranya datar. "Utang, usaha macet, hidup rasanya mentok. Saya tidak minta banyak, cuma minta cukup. Tapi yang datang selalu minta balasan." Lilis menelan ludah. Ia tidak bertanya siapa yang dimaksud. Ia sudah tahu, bukan nyawa. Kata majikannya cepat, seolah membaca pikiran Lilis. Tidak langsung, mereka tidak suka yang kasar. Mereka maunya yang pelan, yang bertahan. Lilis merasa dunia di sekelilingnya mengecil. "Art itu bukan tumbal," lanjut majikannya. "Mereka pengganti, penjaga keseimbangan. Selama ada yang mengisi, usaha jalan, rumah ini aman." Lilis akhirnya berani mengangkat kepala. "Kalau tidak ada?" tanyanya pelan. Majikannya terdiam sejenak. "Maka yang punya perjanjian yang ditagih." Jawaban itu jatuh berat di antara mereka. "Nama-nama itu." Suara Lilis bergetar. "Foto-foto itu dicatat," potong majikannya. "Supaya rapi, supaya tidak salah urut." Lilis menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mereka ke mana?" Majikannya menunduk. "Tidak kemana-mana. Hidup mereka tetap berjalan, tapi tidak utuh. Rezeki mereka habis di sini." Kalimat itu menghantam lebih keras dari kata mati. "Dan saya?" tanya Lilis. Majikannya menatapnya lama. "Namamu belum diisi," katanya. "Masih ada waktu. Waktu untuk apa?" Lilis nyaris berbisik. "Untuk memilih," jawab majikannya. "Bertahan atau pergi." Tapi yang pergi tidak pernah benar-benar lepas. Ruangan kembali sunyi. Bau bunga samar menyusup ke ruang tengah. Lilis menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia memang belum mati, tubuhnya masih utuh. Tapi hidupnya, waktunya, tenaganya, ketakutannya sudah dihitung, sudah dicatat. Bahkan sebelum ia sempat berkata tidak, malam itu, saat majikannya masuk kamar dan lampu dimatikan satu persatu, Lilis tetap duduk di tempatnya. Ia tidak menangis keras, tidak berteriak. Ia hanya memahami satu kebenaran pahit. Ia tidak pernah banner-banner diundang ke rumah ini. Ia hanya dipersiapkan. Tidak ada yang banner-banner menyadari kapan Lilis pergi. Suatu pagi, rumah itu tetap terbuka seperti biasa. Lampu teras masih menyala meski matahari sudah tinggi. Tidak ada koper di depan pintu. Tidak ada pesan tertinggal di meja. Kamar kecil tempat Lilis tidur rapi, terlalu rapi untuk ukuran orang yang hendak pergi. Kasurnya tergelar, lipatan selimutnya lurus, seolah tak pernah dipakai. Majikannya menjalani hari seperti biasa.
Usaha tetap lancar. Pesanan datang silih berganti. Cicilan rumah dibayar lebih awal dari jadwal. Barang-barang baru kembali berdatangan, kali ini mesin cuci yang lebih besar. Tidak ada wajah panik, tidak ada tanda kehilangan. Rumah itu tetap hidup, tetap terang, tetap berjalan seperti sebelumnya. Tetangga mulai bertanya, "Artnya pulang kampung ya?" Kayaknya cepat sekali gantinya. Majikannya hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Sudah ada urusan sendiri." Tidak ada yang memaksa penjelasan lebih jauh. Di lingkungan itu, orang datang dan pergi bukan hal yang perlu dipermasalahkan terlalu lama. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muda datang. Wajahnya segar, bicaranya sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Art baru. Tetangga melihatnya menyapu halaman dengan senyum lebar. Menyapa siapapun yang lewat. "Syukurlah dapat kerjaan di sini," katanya pada ibu-ibu yang menjemur pakaian. Majikannya baik. Kalimat itu terdengar familiar. Di dalam rumah, lorong tetap sama. Pintu kamar kosong tetap tertutup. Namun di baliknya ada satu bingkai baru yang kini tidak lagi kosong. Sebuah foto telah terpasang rapi di antara yang lain. Wajahnya tidak tersenyum. Wajah Lilis. Foto itu diambil di ruang tengah. Dengan latar rumah yang sama, dengan pakaian yang sama seperti hari-hari terakhirnya. Di sudut bingkai, sebuah nama tertulis rapi. Di sampingnya, sebuah tanggal. Baris kosong itu kini telah terisi. Kamar itu kembali tertutup. Bunganya kembali diganti. Tidak ada yang berubah dari luar. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hidup yang perlahan tidak lagi utuh, ditukar dengan kelancaran yang terus mengalir. Di teras, Art baru itu duduk sore hari, memandangi langit yang mulai gelap. Azan terdengar sayup, teredam seperti biasa. Ia tersenyum kecil, merasa hidupnya akhirnya sedikit lebih ringan. Dan rumah itu, seperti sebelumnya, tetap menyimpan semuanya dengan rapi. Cerita ini sepenuhnya bersifat fiktif. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini tidak merujuk pada kejadian nyata manapun. Kisah ini ditulis sebagai refleksi horor sosial dan spiritual, bukan untuk menekat-nakuti atau menuduh pihak tertentu. Pesan moral dalam cerita ini ditujukan sebagai pengingat akan nilai kemanusiaan, bukan sebagai gambaran fakta.